Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pembelajaran hari ini yaitu tentang tema 1, masih tema 1 ya, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Namun di sini kita akan belajar di subtema 2 yaitu pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, ini Ibu membuat motonya. Motonya yaitu persiapkan hari ini sebaik-baiknya ya untuk menghadapi hari esok yang baru. Nah, anak-anakku, yang ini semuanya sudah kalian pelajari. Namun hari ini Ibu akan menjelaskan materi di pembelajaran 4 ya. Nah, kita mulai pembelajaran pada pembelajaran 4. Anak-anak, minggu yang lalu kalian sudah membuat menyelesaikan soal cerita dalam matematika, kemudian menuliskan informasi dari teks dengan kosakata yang tepat sudah ya. Nah, pembelajaran hari ini di pembelajaran 4 adalah menceritakan makanan kesukaan menggunakan kosakata yang tepat. Nah, kamu dapat bercerita dengan lancar dan lengkap jika kamu memiliki banyak kosakata. Jadi, kamu itu harus mengetahui dulu sebelum kalian mengucapkan kosakata. Jadi, kalian harus mengerti dulu makna setiap kosakata yang kamu gunakan saat bercerita. Nah, kalau misalkan di sini ya, kalau misalkan kalian bercerita tentang vaksinasi misalkan ya. Nah, artinya kalian harus tahu apa sih arti vaksinasi tersebut begitu ya. Kemudian kemarin Ibu memberikan tugasnya itu tentang masa balita kalian ya. Nah, berarti di situ kan nanti tidak mungkin kalian begitu saja besar, tapi kalian mungkin di situ akan ada prosesnya ya. Jadi proses pertumbuhan serta perkembangan pada diri kalian ya. Nah, kita lanjut sekarang anak-anak. Jadi di pembelajaran keempat ini yaitu tentang materi menyikapi keberagaman yang ada di sekolah. Nah, keberagaman yang ada itu merupakan salah satu kekayaan bagi bangsa Indonesia. Kita tahu di Indonesia itu merupakan negara yang paling beragam ya di antara negara yang lain. Contoh misalkan dari suku. Dari suku saja kita itu sangat beragam. Nah, contoh sekarang kita berada di Jawa Barat. Artinya orang yang mendiami Provinsi Jawa Barat itu mayoritasnya sukunya itu adalah suku Sunda. Namun ada juga suku Jawa yang berada di Jawa Barat ini ya. Selain suku Jawa ada juga suku Batak ya, kemudian suku Minang ada juga di sini ya. Nah, jadi dari keberagaman ini adalah merupakan salah satu kekayaan bagi bangsa kita yaitu bangsa Indonesia. Nah, dengan adanya keberagaman tentunya ini akan ada yang namanya perbedaan. Namun kita dapat belajar untuk saling menghargai walaupun di dalam perbedaan ini tetap kita harus menghormati satu sama lainnya. Nah, kemudian selain menghormati, kita juga harus saling menghargai, ya. Nah, ini sesuai dengan pengamalan Pancasila sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, ya. Nah, kemudian selanjutnya, kalian lihat di sini. Di sini ada gambar anak-anak yang sedang bekerja sama, ya. Pengertian bekerja sama ini biasanya suatu pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama ya. Nah, keberagaman di sekolah perlu juga disikapi dengan baik agar tidak terjadi perpecahan. Mentang-mentang kalian misalkan berada di daerah Sunda, kemudian kalian merasa jago ya karena ada di wilayahnya sendiri. Tapi kita tidak boleh begitu ya. Tetap saja walaupun kita di dalam satu kelas misalkan ya, kelas kita itu beragam, ada suku Sunda, ada suku Jawa, ada suku Batak, tapi kita tidak boleh berantem ya, karena berantem itu sebetulnya perbuatan yang tidak terpuji dan juga akan merugikan diri kita sendiri ya.
Jadi yang namanya berantem itu jelas itu, terjadinya perpecahan ya. Nah, kita tidak boleh seperti itu. Selanjutnya, bagaimana cara menyikapi keberagaman? Yang pertama, kalian itu harus menghargai pendapat teman. Kemudian, yang kedua, menghormati perbedaan yang ada. Dan yang ketiga, berteman dia dengan siapapun meskipun memiliki perbedaan ya. Nah, kita lanjut sekarang pada pembelajaran kelima, yaitu menghargai perbedaan dengan hidup, rukun, dan kerjasama. Nah, contoh di atas itu adalah salah satu hidup rukun ya, karena manfaat daripada kerjasama yang dilakukan oleh teman-teman kalian dalam gambar itu adalah sedang sedang bergotong royong membersihkan ruang kelas. Nah, itu akan, menjadi ringan pekerjaannya ya, jadi akan menjadi ringan gitu ya. Nah, itu salah satu manfaatnya. Jadi di sini hidup kita itu harus rukun dan kerjasama itu harus diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya contohnya ya tadi itu yang di sekolah ya. Nah, kemudian di sini ada manfaat hidup rukun di sekolah. Apa sih manfaatnya? Manfaatnya yaitu satu, memiliki banyak teman, kemudian mempererat persahabatan dengan teman, kemudian juga akan tercipta suasana yang nyaman dan tertib ya. Nah, kemudian kita lanjut di sini. Ini yang gambar yang ini adalah manfaat daripada hidup rukun. Tuh, tidak ada perpecahan di sini. Tetap semuanya saling menghormati, saling menghargai, hidup rukun, tentram, aman. Jadi tidak ada yang namanya perpecahan. Nah, kemudian manfaat kerjasama ya. Apa sih manfaat kerjasama di sekolah itu? Ya, yang pertama, pekerjaan akan menjadi cepat selesai. Kemudian, walaupun pekerjaan itu berat, kalau dikerjakan secara bersama-sama, ya, pekerjaan itu akan lebih terasa ringan ya. Kemudian di samping itu juga akan memperkuat persatuan dan kesatuan ya. Nah, kemudian kalian di sini di pembelajaran 5 ini menambah kosakata dengan membaca teks ya. Nah, kemarin Ibu sudah memberikan tugas ya. Tugas daripada wawancara tersebut. Nanti lihat kosakata yang mana yang kalian tidak dipahami ya. Boleh nanti kalau misalkan kalian tidak paham boleh langsung tanyakan ke Ibu. Nah, kemudian cari di situ. Nah, apakah kalian bisa menemukan kosakata yang tidak kalian ketahui ya? Nah, kemudian setelah kalian mengetahui ya, setelah kalian mencari, kemudian kalian mencoba membuat kalimat dengan menggunakan kosakata tersebut. Ya, udah kemarin ya, walaupun kita belajar bahasa Sunda, tapi sebetulnya yang kemarin kita pelajari itu juga bagian sih sebetulnya daripada kosakata ya. Karena kemarin Ibu melihat ada di antaranya teman kalian yang tidak menggunakan kalimat, hanya menggunakan kosakatanya saja. Tapi kosakata di situ bukan pengertian tetapi nama orang ya. Nah, selanjutnya anak-anak ya. Di sini di pembelajaran 5 ini ada juga nih soal matematika ya. Jadi di sini ada soal pengurangan bilangan dengan cara bersusun. Sebetulnya ini sudah Ibu berikan ya. Pengurangan bilangan ribuan juga lebih mudah dilakukan dengan cara bersusun pendek ya. Nah, contoh bersusun pendek ini contohnya seperti ini ya. Artinya kalau misalkan ke samping ya, cara penulisan soalnya itu kalau ke samping itu sepertinya agak sulit, tetapi kalau misalkan kalian susun ke bawah ya. Nah, di sini misalkan disusun ke bawah nomor 1 misalkan di sini ya. Nah, ini ada angka 4.758.
dengan 3.425 ya, itu dikurangi. Jadi, masih ingat kan penjumlahan yang kemarin ada teknik meminjam ya. Nah, jadi dengan teknik meminjam tersebut ya, tapi jangan lupa satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, dan ribuan dengan ribuan ya. Jadi disusun bilangan ini, kemudian dikurang ya dengan memperhatikan nilai tempat di setiap angkanya. Kemudian angka dengan nilai tempat yang sama diletakkannya juga harus sejajar. Jadi tidak boleh tidak sejajar. Jadi ya itu tadi kata Ibu, harus dengan puluhan, satuan, ribuan, atau juga ratusan ya. Nah, ini contoh soalnya, nanti kalian boleh pelajari ya. Kemudian ini contoh soal juga. Nah, dan yang terakhir kita di pembelajaran 6 ini akan menjelaskan gambar seri dengan menggunakan kosakata yang tepat ya. Nah, ini cara menjelaskan gambar seri. Yang pertama, kalian harus mengamati dulu gambarnya ini dengan teliti. Kemudian nanti disusun ya berdasarkan peristiwanya. Kita nggak mungkin misalkan langsung ke gambar yang 4 atau yang kelima atau yang ke-1, tapi kita harus menyusun dulu. Kemudian nanti buat kalimat yang berisi penjelasan tentang setiap gambar ya. Nah, kemudian selanjutnya nanti diurutkan kalimat tersebut sehingga menjadi sebuah cerita yang utuh. Nah, mudah-mudahan hari ini ya tugas yang sudah Ibu berikan pada kalian, kalian membuatnya dengan secara runtun ya. Jadi tidak ada membuat cerita juga harus di setiap paragraf itu harus harus sesuai gitu ya, harus runtut ceritanya. Nah, ini ada gambar di sini. Ayo ceritakan gambar seri cara menggosok gigi berikut. Nah, awalnya bagaimana, kemudian yang keduanya harus bagaimana, dan yang terakhir harus bagaimana ya. Nanti ini kalian ini kemarin sudah dipelajari ya. Nah, kemudian ibu hanya sedikit menjelaskan saja. Jadi kalau membuat kalimat itu, kalau misalkan tidak runtut itu kita tidak akan mengerti mau dibawa kemana arah kalimat tersebut. Tetapi kalau runtut kalimatnya pasti bakal mengerti ya. Nah, kemudian yang terakhir di pembelajaran 6, saling menghargai keberagaman di sekolah. Nah, ini masih ada kaitannya dengan pembelajaran yang tadi, yang keempat ya. Jadi saling menghargai keberagaman di sekolah. Sikap saling menghargai ini adalah sesuai dengan sila kedua ya. Nah, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Kemudian simbolnya itu dilambangkan dengan bintang ya. Salah. Bukan dengan bintang, dengan rantai ya. Nah, kemudian jika kita saling menghargai perbedaan, kita ini akan memiliki banyak teman dan tetangga. Kemudian sikap saling menghargai akan menciptakan rasa aman dan damai di lingkungan sekitar ya. Nah, yang terakhir ini ya, mungkin kemarin sudah dikerjakan ya, soal cerita tentang pengurangan. Nah, untuk menyelesaikan soal cerita pengurangan, kamu perlu dulu membaca soal dengan cermat, teliti ya. Jika perlu, bacalah soal tersebut itu berulang-ulang sampai kamu memahami hal yang diketahui dan yang ditanyakan itu tentang apa. Nah, setelah paham, buatlah kalimat matematikanya dan hitunglah hasilnya dengan benar ya. Nah, ini contohnya ya. Contoh daripada soal cerita. Nah, berat badan Dayu saat lahir itu adalah 3.465 gram. Berat badan Dedi saat lahir adalah 2.945 gram. Nah, yang ditanyakan di sini adalah selisih. Nah, berarti kalau selisih itu harus diapakan? Ya. Berarti di sini soal selisih ini
Artinya kalian harus menyelesaikan persoalan atau soal ini berarti harus dikurangi ya. Nah, lihat di sini caranya. Perhatikan baik-baik ya. Nah, ini caranya. Kemudian setelah selesai kalian menghitung, lihat lagi, jangan sembarangan dikasih ya. Lihat lagi apakah sudah benar apa belum. Nanti ya. Jadi kalau misalkan diberikan soal itu harus dibaca dengan teliti ya, dengan cermat ya. Nah, ini yang terakhir. Nah, ini ada soal nih, boleh kalian nanti tulis di sini ya. Berat badan Meilani saat lahir adalah 3.349 gram. Berat badan Jonas saat lahir adalah 4.243 gram. Berapa gram selisih berat badan mereka saat lahir? Nah, jadi kalian di sini dituntut harus memahami dulu kalimatnya. Banyak sekali ibu pengalaman dari tahun ke tahun itu, banyak diantaranya teman-teman kalian, kemudian kakak kelas kalian, kalau misalkan mengerjakan soal matematika itu biasanya tergesa-gesa, jadi tidak teliti. Maka dari itu ya, ibu mohon pada kalian kali ini ya, dan untuk seterusnya kalian harus membaca dulu soal tersebut. Kemudian membacanya juga harus diulang-ulang. Nah, setelah itu barulah kalian bisa mengerjakan soal tersebut ya. Itu saja dulu ulasan atau ringkasan dari apa yang sudah kalian pelajari. Namun ibu di sini berharap pada kalian, walaupun ibu menjelaskannya lewat video ya, video ibu, tetapi ibu memohon pada kalian supaya kalian bisa berkomunikasi dengan ibu. Jadi tanyakan apa yang kalian tidak paham, seperti itu ya. Nah, itu saja dulu sedikit penjelasan dari ibu. Ibu yakin kalian juga belajar harus dengan semangat ya. Nah, yakin ibu, kalian harus semangat. Nah, itu saja dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.